Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Hari ini kita di Libya, besok kita berangkat ke Mesir. Ya. Selamat datang di podcast Ahlul Mahabir. Podcast yang selalu mendatangkan narasumber hebat. Podcast yang selalu ditunggu-tunggu. Baik ditunggu oleh kalangan tolabul ilmi, tapi tidak oleh para ukhti-ukhti. Bersama saya Hanafi Johan, biasa dipanggil Hanafi. Tema podcast pada malam kali ini yaitu permulaan ayat Al-Quran. Sudah bersama kita semua di sini para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Nah, kayaknya para narasumber, kayaknya penonton yang ada di studio nih dan yang ada di rumah yang menonton udah nggak sabar mau dengar materi antum-antum nih. Oke, Mas. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, kenalan dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Hilal Fadlur Rahman. Bisa dipanggil dengan Hilal. Kami berdua ini berasal dari Universitas Asmariah Islamic University. Wah, jadi namanya tadi siapa? Saya Hilal Fadlur Rahman. Biasa dipanggil Hilal mungkin. Iya. Mungkin narasumber kedua bisa kenalkan diri. Bisa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baidawi, mahasiswa Islamic University of Libya Ustaz. Dan kami ada di Zelitan. Asalnya mungkin Saya dari Madura Ustaz. dari Madura. Dari Madura. Nah, kayaknya udah kenal kan para narasumber kita udah kenal. Aman, udah. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi. Narasumber pertama nih. Tadi kan kita ngambil materi tentang permulaan turunnya Al-Quran. Mungkin kita tidak jauh dari surah Al-Alaq 1 sampai 5. Mungkin antum bisa mengisahkan bagaimana sih proses awal turunnya Al-Quran itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi begini Ustaz Hanafi. Pada zaman Nabi kisaran umur 30 dan 40 tahun, kondisi bangsa Arab pada saat itu cukup miris ya. Karena mereka mengalami penurunan moral dan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi yang lainnya juga. Dan juga pada saat itu Nabi menerima ru'ya shadiqah, jadinya menerima mimpi-mimpi yang nyata begitu selama 6 bulan. Ini adalah awal mula tanda-tanda kenabian untuk melatih mental Nabi tentunya. Jadi lanjut, yang sangat disayangkan oleh bangsa Arab di sini adalah mereka ini padahal dulunya keturunan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Tapi mereka sudah melenceng jauh dari ajaran-ajaran bapak-bapak mereka dan mereka membuat budaya-budaya yang sangat melenceng dari ajaran-ajaran sampai bisa disebut agak barbar gitu. Mungkin bisa disebut barbar juga karena ada salah satu budaya jika mereka punya anak perempuan mereka akan malu dan mengubur mereka hidup-hidup. Nah, di saat itu juga Nabi Muhammad SAW tidak serak dengan keadaan yang saat itu beliau lihat, karena pada saat itu ya sebagaimana kita tahu bangsa Arab pada saat itu ya begitu kondisinya, huru hara yang nggak jelas lah, Penuh dengan kriminal mungkin ya? Iya betul, bisa dibilang gitu juga, penuh dengan kesesatan. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW sering berkholwat di Jabal Nur, tepatnya di Gua Hiro. Jadi Nabi sering menyendiri di sana, merenungkan. Nah, pada tiba suatu waktu Nabi Muhammad SAW itu didatangi oleh sosok malaikat Jibril alaihi salam. Jadinya pada saat Nabi sedang berkholwat, Nabi didatangi malaikat Jibril, diperintahkan untuk membaca Iqra. Tapi Nabi menjawab, "Ma'ana biqari." Saya ini nggak bisa baca. Diulang lagi sama Jibril, Iqra, ma'ana biqari. Nah, kenapa ma'ana biqari? Nabi ini nggak bisa baca. Ini sedikit penjelasan ya. Karena Nabi itu bangsa Ummi itu. Jadi
Nabi itu nggak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi Nabi itu nggak kenal huruf hijaiyah. Bukan ABC. Bukan alif bata sadimaho. Jadinya karena pada saat itu skill membaca dan menulis itu sangat-sangat jarang ditemui. Jadi ya hanya sedikit sekali orang yang bisa membaca dan menulis kata Nabi. Jadi kejadiannya itu di Gua Hiro itu Rasulullah SAW menyendiri karena masyarakat ini penuh dengan kesalahan. Terus mungkin saya Bedawi nih, setelah di Gua Hiro tadi Rasulullah SAW dipeluk oleh malaikat Jibril, kemudian kejadian apa lagi lah yang dialami oleh Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sudah didekap oleh malaikat Jibril, disuruh baca, tidak bisa baca seperti cerita Habib tadi, maka malaikat Jibril memerintahkan untuk membaca ayat 1 sampai ayat 5. Maksudnya turunlah ayat pada waktu itu, bunyinya Iqra. Ayo baca bareng-bareng. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi setelah turun ayat ini kepada baginda Rasulullah SAW, saking kuatnya ayat ini, karena ini nur ilahi, ayat-ayat Allah, maka Nabi itu merasa arrow namanya. Akhirnya pulanglah baginda Rasulullah SAW ke rumah, disambutlah oleh istri tercinta. Maka ketika sampai di rumah, beliau bilang, Zammiluni, zammiluni, diselimutilah beliau oleh istri tercinta. Siapa beliau? Siapa? Sayyidatuna Khadijah. Maka dari itu ulama menyebutkan waraw rajulin azim imra'atun azim. Kalau ada laki-laki hebat, pasti di belakangnya ada perempuan hebat, yaitu pendamping beliau sendiri. Maka ditenangkan Rasulullah, akhirnya Rasulullah hilang rasa takutnya, dibawalah ke rumah pamannya. Siapa? Waraqah bin Nawfal. perempuan ini berarti ada istri atau ibu lah gitu ya? Bisa istri, bisa ibu. Kalau kita mahasiswa nih kan, pasti butuh dukungan ibu yang luar biasa dari rumah, dari Indonesia. Kita di Libya butuh dukungan yang luar biasa. Nah, kalau udah nikah kita, istri juga dibutuhkan, Ustaz. Partner kita. Partner. Kemudian sesudah Rasulullah ini tenang, dibawalah ke rumah Naufal. Naufal ini merupakan seorang pendeta Nasrani. Kemudian beliau itu nanya kepada Rasulullah, apa sih yang antum lihat di gua? Apa yang dilihat di mimpi? Ditanya. Kemudian dijawab, begini-begini kayak cerita Habib tadi ya kan? Persis dengan itu. Kemudian Naufal ini bilang kepada Rasulullah, itu namus. Namus. Apa itu? Namus itu adalah nama lain dari malaikat Jibril. Namus itu dulu turun kepada Nabi Musa menyampaikan wahyu, Ustaz. Jadi disambungkan gini, akhirnya beliau bilang ini namus. Tapi hakikatnya itu Jibril. Ya, sama aja gitu. Sama aja. Labzi. Betul. Allah. Jadi Ustaz, setelah ayat itu turun dijelaskan, akhirnya Rasulullah merasa takut dan lanjut kejadian kayak yang tadi ya kan. Akhirnya Warqah bilang kepada Rasulullah, kalau anak masih dalam keadaan muda kuat di posisi waktu antum nanti diusir oleh umat antum, maka anak akan menjadi penolong utama nanti. Maka bilang Rasulullah, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Maka Naufal bilang, tidak satu pun seorang rasul, seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti diusir oleh kaumnya. Jadi kita, Ustaz, sebagai pengemban dakwah, pejuang mahasiswa, kita harus siap menerima tantangan dakwah. Mungkin itu sekilas tentang proses turunnya. Jadi ternyata panjang juga ini proses turunnya Al-Quran ini. Kalau panjang dari tadi bagaimana Rasulullah SAW di Gua Hiro, kemudian diantar ke siapa tadi? Ke Waraqah bin Nawfal. Waraqah itu tadi seorang pendeta ya? Betul. Pendeta Nasrani. Mungkin kita kan sudah tahu nih proses turunnya Al-Quran. Betul. Mungkin sekarang isi dari Kandungan surah itu dari 1 sampai 5 itu apa aja gitu yang dapat kita ambil pelajaran. Kemana nih Kak? Apa ke? Tadi kan antum udah ya? Mungkin antum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aneh nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa sih kandungan yang turun kepada Rasulullah itu ya kan? Ayat yang turun itu kita tengok nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
di situ ada kata ikra. Dalam bahasa Arab Ustaz, ikra itu merupakan fi'il amr. Ya. Fi'il amr itu perintah. Jadi ikra, bacalah ayyuhar rasul, wahai utusan Allah. Jadi Rasulullah disuruh untuk membaca ayat-ayat yang diturunkan itu dari sisi Allah. Gimana? Untuk membangun sebuah peradaban. Kan Rasulullah ini akan membangun sebuah peradaban, ya kan? Kita itu butuh membaca. Maka ketika umat Islam itu menang melawan musuh-musuhnya, terutama di perang Badar, maka tebusannya adalah apa? Mengajar menulis dan membaca. Jadi itu tebusannya. Di antara lagi Ustaz, perintah Iqra ini, bagaimana cara Rasulullah membangun peradaban, yaitu mengajar sahabat membaca. Jadinya nanti ya kan dengan tahanan tadi itu, maka dapat kita simpulkan Ustaz, untuk membangun sebuah peradaban kita harus membangun generasi membaca yang sangat bagus. Contohnya nih, dahulu itu umat Islam sangat maju. Contohnya di Ottoman Empire namanya, itu yang ada Turki, ya kan, menguasai 2/3 dunia. Kok bisa? Karena dunia Islam dulu sangat hebat dalam membaca Ustaz. Tapi di dunia nyata saat ini umat Islam itu malah tertinggal. Malah yang mengamalkan Iqra ini malah kayak orang Jepang, kayak juga orang Eropa, Amerika. Orang Arab sekarang membacanya seperti yang kita lihat. Apalagi kita orang Indo, ya kan? Menurut sebuah penelitian dalam buku yang berjudul Spiritual Reading, menyebutkan bahwasannya orang Jepang itu setiap tahun itu Ustaz, konsumsi bukunya itu sekitar 40 buku. Makanya mereka hebat-hebat, ya kan? Mereka hancur di perang dunia kedua, dibom nuklir oleh Amerika, tapi mereka bangkit secepat mungkin. Pemimpin atau raja dari Jepang bilang, datangkan pada kami semua guru, kita akan bangun Jepang ini dalam 20 tahun saja. Bayangkan 20 tahun berani membangun dari bangsa yang hancur lebur, Ustaz. Di mana yang dibangun itu, Abid? Di kota Nagasaki dan Hiroshima. Betul. Kota-kota industri. Kota-kota besar, ya kan? Maka sejak saat itu dimulailah pembangunan Jepang. Dengan apa? Membaca, Ustaz. 40 buku konsumsinya setiap tahun. Maka Jepang, kita tahu sekarang Jepang otomotif bagus, teknologi bagus. Terus dalam sebuah penelitian tersebut menyatakan bahwasannya dalam buku Spiritual Reading tadi itu menyebutkan bahwasannya kenapa bangsa Eropa ataupun Amerika sekarang menguasai teknologi, menguasai dunia, ya kan? Itu disebabkan oleh karena mereka setiap tahun itu konsumsi bacanya itu luar biasa, Ustaz. Coba bayangkan nih, ketika Jepang tadi 40, ya kan, hancur lebur, bisa bangun secepat mungkin. Tapi kalau Eropa, dia itu menang di perang dunia kedua. Akhirnya mereka cuma butuh konsumsi 10 buku, kita tahu misalnya 10 buku, tapi mereka bisa menguasai dunia seperti yang sekarang kita lihat, ya kan, sepak bola ataupun banyak hal dikuasai oleh Eropa. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana sih dunia Arab? Kemana sih orang Indonesia? Nah, dunia Arab itu, Ustaz, menurut penelitian tersebut menyebutkan Arab yang dulu dikenal Baghdad dengan puncaknya keilmuan, yang ketika diinvasi oleh Mongol. Nah, Mongol itu menginvasi, dibakarlah kitab-kitab itu, Ustaz. Dibakarlah sehingga menjadi lautan hitam di sungai apa, Sungai Tigris. Di sungai Tigris. Hitamlah dengan tinta, Ustaz. Saking banyaknya tinta-tinta ulama itu yang dileburkan di dalam sungai tersebut. Akhirnya dapat kita simpulkan, dulu umat Islam itu pembaca sehingga menguasai 2/3 dunia. Nah, tapi sekarang kenapa sibuknya masalah kunud disebutkan terus, apa disebutkan, umat Islam pecah belah, negara Islam gak bersatu, Palestina dihancurkan. Kita cuma diam. Kenapa bisa begitu? Karena meninggalkan membaca. Penelitian menyebutkan bahwasannya orang Islam, orang Arab membaca cuma 20 halaman atau 20 lembar gitu. Bayangkan setahun. Pada tadi ya? Jauh sekali. Jepang tadi berapa tadi? 40 buku. Habis Jepang, Eropa. Baru Eropa. Arab ini cuma lembarnya doang. Lembarannya sekarang. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, orang Indonesia ini gimana gitu, ya kan? Orang Indonesia ini bacanya itu bagus apa tidak? Nah, dapat kita nilai, Ustaz. Sekarang di Indo ini apa yang terjadi? Kemajuan kah? Korupsi. Korupsi. Tikus-tikus berdasi yang berkeliaran, bukan begitu kan? Nah, jadi
yang kita nilai itu sekarang itu kayak gimana. Jadi kita untuk membangun sebuah peradaban, terutama mahasiswa nih, kita yang dari Asmadia nih, terutama dari Indonesia terutama ya kan, kita harus membangun membaca. Karena membaca jendela kita. Mungkin terlalu panjang juga ya. Lumayan. Itu baru berapa tadi? Satu ayat aja, satu ayat aja. Lumayan panjang nih. Mungkin Syekh Habib juga bisa labahin, mungkin ada hal-hal setelah tadi kita banyak membaca, mungkin ada hal-hal yang mau ditambahkan atau gimana? Iya, jadi saya akan mengambil sedikit ilmu dari psikologi pendidikan ya Ustadz. Jadi ada namanya taksonomi Bloom di bagian domain kognitif. Jadi taksonomi Bloom ini merupakan suatu kerangka berpikir, cara berpikir manusia, tahapan-tahapan berpikir manusia. Jadi tujuan diciptakan rumusan ini adalah untuk melihat sejauh mana manusia itu bisa memahami dan mengembangkan ilmunya. Yang dimulai dari tingkatan dasar yaitu remembering, understanding, lalu applying, lalu berlanjut ke tingkat tinggi yaitu analyzing, lalu evaluating, lalu yang tahap puncaknya yaitu adalah creating. Itu berapa tahapan kita di? Itu ada 6 tahapan. Nah, yang ajaibnya Ustadz, bukan ajaib ya, ini hebat ya. Hebatnya Quran surat Al-Alaq ini dari ayat 1 sampai ayat 5 sudah mengandung semua tahapan itu. Yang 6 tadi. Ke-6 tahapan tersebut. Iya, jadi ini sebelum taksonomi belum dirumuskan, itu Allah sudah merumuskan itu semua. Jadi ini betapa hebatnya mukjizat Quran yang dimana sudah diturunkan 1400 tahun yang lalu, dan ilmu-ilmu ajaib yang lainnya juga. Nah, dari sini kita bisa menilai Al-Quran tidak hanya mengajarkan iman, tapi juga bagaimana cara belajar dan berpikir, mulai dari tingkatan yang rendah yaitu mengingat, memahami, lanjut ke tingkat tinggi yaitu menganalisis, mengevaluasi, lalu ke tahapan yang paling tinggi berikutnya adalah menciptakan sebuah karya yang pastinya. Karena dari menciptakan sebuah karya minimal seperti karya tulis ini adalah suatu anak tangga awal untuk memulai peradaban. Jadi Islam itu bertujuan melatih umat muslim tidak hanya untuk belajar secara pasif, tapi juga secara aktif, lagi produktif. Berarti tadi tahapannya cukup banyak juga, tadi termasuk pakai bahasa Inggris juga tadi ya. Susah juga saya untuk mengulangnya gitu. Saya lumayan kaget kok ada understanding, Kritik bahkan. Anda yang ke awal itu kritik itu rupanya kritik, tapi ternyata kritik itu buat karya. Itu termasuk tahapan paling tinggi, kritik. Iya, jadi kalau di bahasa Indonesia ini itu adalah mengingat, lalu memahami, lalu mengaplikasikan, lalu menganalisis, yang kelima yaitu mengevaluasi, lalu yang terakhir adalah yang paling tinggi adalah menciptakan suatu karya yaitu creating. Soal branding lah gitu ya. Bisa dikatakan Berkarya. Lebih tepatnya berkarya. Saya bedawi di raut mukanya pengen nambahin juga nih. Tadi kan udah apa namanya ada tahapan gitu. Mungkin ada tambahan lagi setelah kita membaca, belajar tadi itu. Gimana? Apakah ada tahapan lagi gitu? Jadi hebatnya Quran ini Ustaz, mujiz sedikit lafadznya tapi luar biasa isi kandungan. Mujiz. Setelah kita belajar Iqra, dengan bisa Iqra itu tadi bisa reading katanya kan dia, ada reading. Setelah reading bisa understanding. Sesudah understanding bisa applying, kemudian lagi apa? Analyzing, kemudian evaluating, kemudian apa terakhir? Yang terakhir adalah creating. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Nanti mungkin ketika nikah Ustaz. Oh iya. Nanti bisa dicari di Google taksonomi Bloom. Oh iya. Jadi Ustaz, apa sih setelah kita belajar begitu ya kan, baca kitab sampai segini banyak ya kan, maka ulama itu menyimpulkan Ustaz, sesudah kita belajar, maka sudah kita baca, kita itu butuh mengamalkan Ustaz. Karena kita baca buku itu bukan cuma untuk baca doang, tapi untuk diamalkan, karena ilmu itu butuh zakat Ustaz. Iya, bukan cuma harta saja ya kan yang butuh zakat, tapi ilmu butuh zakat Ustaz. Zakat minimal dalam ilmu itu adalah 1/10 Ustaz. 1/10. Kalau harta 2,5. 2,5, tapi kalau ilmu 1/10 saja.
Jadi misalnya kita baca buku segitu nih, minimal 1 buku lah gitu. Nempel di otak, kita amalkan gitu ya kan. Kenapa? Ada sebuah makul ini, man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam ya'lam, katanya Ustaz. Barang siapa yang mengamalkan apa-apa yang sudah dia pelajari, maka Allah akan mengajari ilmu-ilmu baru. Nah, salah satunya dengan diajarkan lagi ilmu itu, Ustaz. Jadi ilmu itu semakin diajarkan, bertambah. Yang tadinya ilmunya segini, dengan diajarkan bisa naik tahap lagi, Ustaz. Jadi luar biasanya proses taklim dalam dunia Islam seperti yang kita ketahui nih, Libya, Mesir, Maroko, Madinah, Yaman, kita punya lingkup besar, Ustaz. Jadi kita itu tidak kekurangan ya kan. Ada di sini Al-Asmariyah, kuliah dakwah, kita punya Al-Azhar, punya Al-Qarawiyyin, dan banyak lagi Universitas Islam Madinah. Di Indo pun juga nggak kalah saing, Ustaz. Ada UI, ini banyak lagi. Jadi terserah kita, nih mau kemana kita akan terjunnya kan. Tinggal kita cari-cari dulu sebanyak mungkin, kemudian diamalkan. Begitu. Dan salah satu ciri bahwa orang itu paham ilmu adalah dia bisa mengajarkan kepada yang lain. Betul. Jadi tidak hanya membaca saja ya, Betul. berarti ada juga tuntunan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Betul. Tadi kita udah belajar banyak nih dari awal sampai akhir, dari proses turunnya Al-Quran, kemudian tadi kandungan, walaupun di cuma 1 ayat itu, tapi maknanya panjang banget itu. Tadi saya juga mungkin bisa menyimpulkan dan memberikan hikmah yang saya ambil dari salah satu, yaitu kita membudayakan untuk sering membaca. Dengan membaca tadi Membuka jendela dunia. membuka jendela dunia, membuka pikiran, kita lebih terbuka orang itu. Kita ada di sini tahu Eropa Dengan membaca itu. Dengan membaca. Sebaliknya, jika menutup terhadap ilmu pengetahuan, akan hancur peradaban. Bisa dicontoh seperti Spanyol, Bi. Andalusia. Ini kalau sekarang Portugal dan Spanyol. Sekarang dulu namanya Andalusia. Dalam sehari semalam, karena generasi mudanya meninggalkan ilmu pengetahuan, peradaban ini yang dibangun ratusan tahun hancur semalam. Itu dikarenakan kenapa? Karena anak-anak mudanya lebih cinta dunia dan meninggalkan ilmu pengetahuan. Tidak suka membaca gitu ya. Iya, bisa disimpulkan seperti itu. Mungkin dengan demikian telah berakhir juga podcast kita pada malam ini itu. Jadi kesimpulannya kita harus banyak membaca. Betul. Saya teringat tuh dengan salah satu penulis novel di Indonesia. Beliau Siapa menulis, itu? nama beliau itu Ahmad Fuadi. Beliau menulis Negeri Membenar. Beliau mengutip kayak gini. Satu buku itu bisa dapat mengubah dunia. Masya Allah. Satu pembaca bisa dapat mengubah. Masya Allah. Allah. Jadi bagi pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan di share serta dibunyikan tombol Loncengnya. loncengnya supaya kita bisa mendatangkan narasumber-narasumber yang hebat lagi. Biar nggak ketinggalan video-video Kita. dari podcast selanjutnya. Ya benar. Jazakallahu khairan katsiran kepada para narasumber. Oh iya. Sama-sama, Ustaz. Ya tutup wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.